Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil pekerjaan saya mengenai analisis bagian latar belakang skripsi. Di sini saya mengambil 3 judul, yaitu yang pertama manajemen program outdoor studi bagi siswa SDIT Nurul Huda Purbalingga, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, yang termasuk pada penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, pengaruh penguasaan mufrodat terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Ar-Rasyidin Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tahun pelajaran 2009-2010 dengan jenis penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu kesalahan penerjemah teks bahasa Indonesia ke bahasa Arab melalui Google Translate, studi analisis sintaksis yang termasuk kepada penelitian kepustakaan atau literatur review. Berikutnya di sini saya akan membacakan hasil analisis saya terhadap judul skripsi yang pertama. Pada paragraf pertama, penulis menyebutkan pendapat tentang kependidikan atau pendidik secara umumnya. Pada paragraf kedua, penulis menyebutkan definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 1. Kemudian pada paragraf ketiga, penulis menjelaskan secara singkat tentang pengertian yang terkandung dalam undang-undang paragraf yang telah disebutkan pada paragraf nomor 2. Sedangkan pada paragraf keempat, penulis menyebutkan definisi kurikulum menurut Trusman. Dan berikutnya pada paragraf kelima, penulis menyebutkan pembagian pelaksanaan kurikulum menurut Umar Hamalik. Dan pada paragraf ke-6, penulis menyebutkan pentingnya kurikulum dalam suatu sistem pendidikan dan pendapat Hamdani mengenai hal tersebut. Pada paragraf ke-7, penulis menyebutkan tidak bisa dipisahkannya pendidikan dengan pembelajaran serta tujuan dari pembelajaran dan pendapat Asep Jihad terhadap hal tersebut. Pada paragraf ke-8, penulis menyebutkan kualitas belajar siswa ditentukan oleh fungsi dan peran guru, serta beberapa kendala pada saat KPM. Pada paragraf ke-9, penulis menyebutkan salah satu pembelajaran yang dapat mencapai salah satu tanda berhasilnya seseorang dalam belajar dengan adanya perubahan tingkah laku, yaitu pembelajaran di luar kelas atau outdoor study. Sedangkan pada paragraf ke-10, penulis menyebutkan pandangannya tentang pentingnya outdoor study. Nah, pada paragraf ke-11, penulis menyebutkan pentingnya manajemen dalam suatu organisasi pendidikan beserta pengertian manajemen menurut Prajuti Atmosudirjo. Sedangkan pada paragraf ke-12, penulis menyebutkan pendapatnya mengenai pengertian program. Dan pada paragraf ke-13, penulis menyebutkan pendapat Muhaimin dan kawan-kawan tentang pengertian program. Pada paragraf ke-14, penulis menyebutkan salah satu program untuk mengoptimalkan kualitas KPM adalah outdoor study, serta di dalamnya perlu adanya manajemen yang mampu mengelola dengan baik. Sedangkan pada paragraf ke-13, penulis menyebutkan fenomena yang terjadi pada objek penelitian berkaitan dengan outdoor study. Dan pada paragraf ke-14, penulis menyebutkan alasan ketertarikannya terhadap fenomena pada objek yang akan diteliti. Dan pada paragraf ke-15, penulis menyebutkan atau menyatakan ingin meneliti lebih dalam terhadap fenomena pada objek yang akan diteliti. Nah, pada judul kedua, ya, berupa pengaruh penguasaan mufrodat terhadap prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas 7 di MTS Ar-Rasyidin Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tahun pelajaran 2009-2010 dengan
jenis penelitian kuantitatif. Pada paragraf pertama, penulis menyebutkan kesetaraan kemampuan manusia untuk menguasai bahasa, walaupun dalam kadar dan dorongan yang berbeda. Sedangkan pada paragraf kedua, penulis menyebutkan alasan yang melatar belakangi pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, pada paragraf ketiga, penulis menyebutkan pendapat Abdul Muin tentang pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Dan pada paragraf keempat, penulis menyebutkan pendapat Abdul Muin tentang kesulitan dan permasalahan ketika belajar maupun mengajar. Sedangkan pada paragraf kelima, penulis menyebutkan pendapat Ismail SM dan Imam Ma'ruf tentang dinamika dalam praktek dunia pendidikan di Indonesia. Pada paragraf keenam, penulis menyebutkan pendapatnya sendiri tentang pentingnya metode mengajar dalam proses belajar mengajar dan pendapat Abdul Muin terhadap hal tersebut. Pada paragraf ketujuh, penulis menyebutkan pendapat Davis tentang prinsip-prinsip belajar yang benar. Berikutnya pada paragraf ke-8, penulis menyebutkan pendapat Aun Rahman mengenai prinsip belajar. Dan yang ke paragraf ke-9, penulis menyebutkan fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti dan alasan penulis atas ketertarikan meneliti objek tersebut. Pada paragraf ke-10, penulis menyatakan ketertarikannya untuk meneliti lebih lanjut terhadap fenomena yang terjadi pada objek yang akan diteliti. Nah, kemudian pada judul ketiga, berupa kesalahan penerjemahan teks bahasa Indonesia ke bahasa Arab melalui Google Translate, studi analisis sintaksis. Nah, pada paragraf pertama, penulis menyebutkan pengertian menerjemahkan menurut Nur Mofid. Kemudian pada paragraf kedua, penulis menyebutkan pendapat penulis tentang perlunya penguasaan yang memadai dalam proses penerjemahan. Dan pada paragraf ketiga, penulis menyebutkan pendapat Sumarmo tentang kesulitan penerjemah dalam proses penerjemahan. Dan pada paragraf keempat, penulis menyebutkan fenomena yang terjadi dalam objek yang akan diteliti. Dan pada paragraf kelima, penulis menyebutkan permasalahan yang akan diangkat. Sedangkan pada paragraf ke-6, penulis menyebutkan perincian permasalahan yang ada dengan beberapa pendapat ahli. Sedangkan paragraf ke-7, penulis menyebutkan ketertarikannya untuk meneliti lebih lanjut terhadap fenomena yang terjadi. Bisa kita simpulkan pada ketiga judul dalam latar belakang judul ini, menurut saya untuk judul pertama dan judul kedua sudah lengkap dengan menyertakan pendapat penulis, kemudian digambarkan dulu dari umum menuju ke yang permasalahannya kepada titik ke permasalahan, serta disebutkan juga fenomena yang terjadi dalam objek yang akan diteliti, dan pada judul yang ketiga saya rasa ini kurang lengkap dikarenakan beberapa hal yang tertinggal dalam penyusunannya. Sekian dari saya, jika ada salahnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.